الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صديق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sudah seharusnya senantiasa kita terus mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas seluruh nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua, sehingga di siang hari yang berbahagia ini kita bisa hadir memenuhi seruan Allah dalam rangka melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Tentu itu semua tidak bisa kita laksanakan tanpa seluruh nikmat yang telah Allah berikan, dan nikmat terbesar itu adalah nikmat keimanan, karena mustahil dengan tanpa keimanan kita mampu melaksanakan seluruh apa yang Allah perintahkan. Selanjutnya salawat kita kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil qawli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian khatib ingin berwasiat terutama kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Marilah terus kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ketakwaanlah kita akan mampu selamat di dunia, dan pasti kita akan selamat di akhirat kelak. Hanya dengan takwalah bekal kita satu-satunya untuk meraih keberkahan di dunia, begitu pula di akhirat kelak. Untuk itu, teruslah kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada, meski dalam keadaan beramai-ramai ataupun dalam kondisi sendirian, meski dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit. Teruslah kita menjaga ketakwaan kita, karena tidak ada modal selain ketakwaan yang akan mampu menyelamatkan baik di dunia dan akhirat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Satu ciri orang yang bertakwa adalah tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Dia tidak berani melanggarnya meskipun hawa nafsunya menginginkan. Jika Allah menyatakan suatu perbuatan itu haram, dia terima dengan lapang dada. Kemudian dia tidak lagi mencari-cari dalih atau alasan agar yang haram itu menjadi halal atau boleh. Kenapa? Karena pada dasarnya semua perbuatan hamba, perbuatan kita semua manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan tuntunan bagi kita semua, baik dalam Al-Quran dan hadis, bagaimana amal yang benar dan amal yang salah. Namun sayang, banyak manusia yang mengikuti maunya sendiri, bukan maunya Allah. Yang dilarang pun dilanggar dan diterjang, seolah kita ini manusia bebas, seolah tidak ada aturan bagi kita semua. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu musawirin finnar yaj'alu lahu bikulli suratin suwaraha nafsun tu'adzibuhu fi jahannam
fa in kunta la budda fa'ilan faj'alis syajara wa ma la nafsa lahu. Setiap tukang gambar kelak ada di neraka. Setiap gambar yang dia buat akan diberi nyewa yang akan mengazab dirinya di neraka jahanam. Karena itu, jika kamu terpaksa harus menggambar, gambarlah pohon dan apa saja yang tidak memiliki jiwa. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, sungguh orang-orang yang membuat gambar-gambar atau makhluk yang bernyawa akan diazab pada hari kiamat, dan akan dikatakan pada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat ini. Bahkan Rasulullah SAW pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam satu ekspedisi militer untuk menghancurkan patung-patung yang ia temui. Rasul mengatakan, janganlah engkau tinggalkan patung kecuali engkau hancurkan. Janganlah engkau tinggalkan gambar kecuali engkau hapus. Janganlah engkau tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis-hadis ini menjelaskan dengan sangat gamblang larangan taswir, yakni menggambar. Memangat juga membuat patung setiap makhluk yang bernyawa. Apakah itu dibuat di atas kertas, kulit, tembok, koin dan sebagainya. Sama saja. Itulah mengapa Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu menyimpulkan bahwa para ulama bersepakat atas keharaman membuat gambar dan patung makhluk bernyawa, baik hewan maupun manusia, juga haram meletakkan dimanapun. Keharaman itu bukan karena khawatir akan disembah atau dipuja, sebab dalam usul fikih, keharaman itu tidak berdasarkan ilat tertentu, sebagaimana keharaman babi haram, ya tetap haram. Lalu kenapa ada yang malah merencanakan membuat patung Soekarno setinggi 100 meter serta kota mandiri di Kabupaten Bandung, dan tak tanggung-tanggung dana yang diperlukan mencapai 20 triliun rupiah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah, membuat patung-patung makhluk bernyawa, khususnya patung para pahlawan atau para tokoh, bukan budaya kaum muslimin. Itu tradisi orang-orang kafir. Dulu bangsa-bangsa seperti Mesir, Romawi, dan lain-lain biasa membuat patung para raja, para tokoh atau pahlawan sebagai bentuk pengkultusan kepada mereka. Pada zaman modern, beberapa negara seperti Uni Soviet dan Cina membuat patung-patung tokoh mereka untuk dikultuskan oleh rakyatnya. Haram hukumnya menyerupai orang-orang kafir. Syariah Islam juga melarang pengkultusan kepada seorang sekalipun mereka adalah ulama atau pahlawan atau khalifah sekalipun. Kaum Yahudi dan Nasrani adalah kaum yang berlebih-lebihan dalam menghormati dan memuliakan para nabi. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kaum muslimin agar tidak melakukan hal yang serupa. Beliau bersabda, janganlah kalian melampaui batas dalam memuji diriku, seperti perbuatan kaum Nasrani kepada Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hambanya. Karena itu, panggillah oleh kalian aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Jelas, Rasulullah SAW telah menolak dan melarang diri beliau dikultuskan oleh umat beliau. Padahal beliau adalah sosok yang maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik syafaat pada hari akhir. Lalu apakah pantas manusia biasa mengkultuskan sesama manusia? Apalagi yang jika dikultuskan adalah pelaku kemungkaran dan kemaksiatan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari sisi kebutuhan, sungguh sangat ironis, di tengah rakyat yang masih susah ada yang membuang uang sebesar itu. Bukankah Bank Dunia menyebutkan 40% rakyat negeri ini masih miskin? Maka amat miris jika negeri Indonesia yang mayoritas muslim ini justru warga dan pemerintahnya gemar membangun patung yang jelas telah diharamkan oleh syariah Islam. Ingatlah pelajaran dari kaum Ad yang gemar membangun proyek-proyek raksasa untuk membanggakan diri mereka.
lalu mereka berani membangkang kepada Allah serta para nabi dan rasul yang diutus untuk mereka. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Dalam Quran surah Asy-Syura, Allah telah berfirman, apakah kalian mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Sungguh, aku takut bahwa kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, cukuplah kisah kaum Ad dan kaum Samud menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya menghambur-hamburkan uang dan bermegah-megahan tanpa didasari dengan aturan syariah Islam sungguh tidaklah baik, apalagi dalam kondisi hari ini umat Islam, rakyat Indonesia terutama mengalami kemiskinan, mengalami penderitaan oleh kesulitan ekonomi dan sebagainya. Maka dari itu, kita kaum muslimin seharusnya menjadi garda terdepan yang menyadari akan menghambur-hamburkan uang ini oleh pemerintah yang kita sayangi. Kita mengoreksi mereka bukan karena kita benci, kita justru karena cinta kepada mereka. Kita mengingatkan kepada para pemimpin kita untuk mengurus rakyatnya dengan berdasarkan apa yang telah Allah aturkan, karena fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin imam itu adalah pengurus umatnya, pengurus rakyatnya. Maka setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka dari ini, mari kita kaum muslimin bersama-sama terus melaksanakan syiar Islam, terutama kepada para pemimpin kita, sehingga pemimpin-pemimpin kita di negeri yang kita cintai ini akan mengurusi kita dengan syariah Islam, dengan sesuai apa yang Allah maukan. Dengan itu, maka para pemimpin kita pun akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga dengan kita rakyatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasiful bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullaha qawlu qawlan syadidan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika illa yaumiddin. Allahumma dafa'anna al bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khasah wa sairil buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqim shalah.